Selamat datang di podcast Digipreneur dan Ya. Digipreneur bersama podcast Digipreneur. Jadi tujuan podcast Digipreneur ini menciptakan banyak digital entrepreneur di seluruh Indonesia. Dan Digipreneur Podcast juga bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Audacity, dan banyak platform podcast lainnya. Kamu juga bisa buka di trainerdigital.com. Dan sesi Digiclass kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang entrepreneur ya, seorang pengusaha ya, pendiri startup ya, dengan Mas Dinofti Dwi Darmawan, co-founder dari Magnificue Indonesia. Selamat siang, salam Mas Siang Mas Dinof. Roy, apa kabar nih? Baik, 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 alhamdulillah. Baik-baik, gimana di Jakarta? Di Kabarnya Jakarta mulai rame nih, orang mulai sudah rame mulai ya? kembali. Di kemarin kan ini ya, sempat liburan ya. Nah, sekarang sudah ramai semua ya, jadi sudah Ya, mulai beraktivitas ya. Nah, ini Mas Dino kan sebagai ini ya, sebagai co-founder ya ya. dari Magnific Indonesia. Ya. Magnific Indonesia. Nah, boleh dijelaskan nggak Mas, kira-kira ini Magnific itu apa ya? Indonesia ini apa sih startupnya? Di bidang apa? Oke, thank you Mas Roy. Eh, Perkenalkan, kami dari Magnific Indonesia. Magnific Indonesia itu sendiri merupakan sebenarnya kita tuh menyebutnya sebagai perusahaan agensi komunikasi. Jadi kita membantu bagaimana perusahaan-perusahaan bisa mendeliver komunikasi mereka dalam bentuk 360, yaitu bisa dalam bentuk PR, activation, dan juga kreatif. Untuk Magnific Indonesia sendiri itu kita berdiri sejak tahun 2008, starting dari public relation company, terus kemudian kita berkembang, berevolusi dengan mempunyai divisi EO yang kita sebut activation, dan juga kemudian berkembang lagi punya divisi kreatif, sehingga sekarang kita bisa menyebut diri kita adalah 360 yang itu yang tadi aku bilang Mas. Jadi kita bisa punya communication secara menyeluruh 360 lah kita bilang. Dan kalau dibilang Magnific dari 2008 sampai dengan 2014 ini, 2023 ini, yaitu udah 14 tahun, kita punya variatif industri yang kita bantu tuh cukup luas nih. Kita mulai dari beauty, juga ada movie, ada dekoratif, banking, otomotif, dan properti. Banyak juga ya berarti ya? Cukup luas Luas nih ya? Mas, makanya Ya. so far sih dari awal berdiri sampai sekarang kita sekarang tuh sudah kurang lebih membantu 80 lebih perusahaan 80 dan company ya? juga ya 80 company, dan sekarang kita Magnific sendiri sangat bersyukur sekarang kita juga punya sekitar 70 profesional di dalam yang membantu untuk menjalankan semua program kita. Ya kurang lebih seperti itulah Mas. Timnya sudah 70 orang berarti ya? Iya. Nah, sudah banyak juga kliennya 80 lebih ya. Jadi anggapannya digital agensi, communication agensi yang sudah cukup disegani di Jakarta ini, Pak. Apalagi Ya kita berusaha kita berusaha untuk menjadi local agency yang cukup bisa dipandang lah untuk menjadi alternatif, karena sekarang kan kalau di Jakarta orang mungkin lebih kenal lebih dengan multinational company agency ya gitu. betul. Saya dengar juga kliennya sudah ini ya, udah ada Dian Sastro Foundation ya. Jadi Itu salah satu program CSR kita sih Mas. Jadi kebetulan karena kita punya hubungan yang cukup dekat dengan Yayasan Dian Sastro, dan kebetulan kita punya visi yang sama, sehingga kita mencoba membantu bagaimana perusahaan yang ingin punya CSR juga berkolaborasi dengan Yayasan Dian Sastro untuk membuat aktivitas-aktivitas CSR. Salah satunya itu yang kita bantu adalah kemarin itu sekolah-sekolah di NTT. Jadi kita membuat CSR dengan Yayasan Dian Sastro untuk membantu sekolah-sekolah di NTT. Jadi kita menyumbang buku, mendirikan perpustakaan, seperti itu sih. berarti Yang kalau tentu disupport oleh klien-klien kita ya. siap. Berarti
Nggak cuman ini ya, nggak cuman profit aja, tapi juga CSR juga ya. Ya kita coba mengimbangi lah Mas. Kalau bisa ada yang kita bisa bantu, kenapa enggak gitu. Anggapannya seimbang ya, jadi ya. Ini Karena kan visi kita juga selain kita berusaha, kita coba untuk bagaimana kita memberikan nilai lebih selain hanya sebagai perusahaan yang mencari keuntungan ya Mas gitu. Karena kita membantu komunikasi, kita mencoba mencari nilai lebih dari sisi komunikasi yang bisa kita bantu itu seperti apa. betul. Wah, ini teman-teman Digipreneur harus juga ini ya, harus juga bisa belajar supaya anggapannya nggak cuman dari sisi profit aja yang dikejar, tapi juga CSR juga ya, sosialnya juga supaya seimbang ya. Ibarat orang Iya, itu kalau makan terus itu kan ini, lama-lama sakit perut ya, kalau nggak keluar ya. Jadi iya makan dong. terus, minggu-minggu nggak keluar kan sakit perut pasti. Nah, jadi harus seimbang antara makan dan keluar ya. Iya, Berarti gitu. ini ya, saya dengar juga ini, dari sisi founder-foundernya ternyata juga ini ya, ada teman-teman yang lain ya, yang Oh ya, juga Magnific sendiri itu aku tuh punya kita bersama ada 3 orang, ada 3 partner. Aku sendiri dan juga ada 2 lagi yaitu Arifaldi Dasril dan juga Sinta Haryani. Kalau untuk Arifaldi Dasril memang backgroundnya di media, beliau itu lama di Kompas Group, jadi dia lebih handle di media relation kita, sedangkan Sinta Haryani itu dia handle di divisi kreatif kita karena dia lebih banyak berkecimpung di dunia desain dan juga dunia digital sehingga dia yang menghandle kreatif juga. Nah ini sebenarnya agak lucu sih karena sebenarnya Magnific ini nih kita tuh didirikan tuh bukan dengan semangat membuat perusahaan yang besar gitu loh Mas. Kita tuh emang benar-benar dimulai dari semua itu dari pertemanan. Jadi aku dari dengan teman. Arif benar-benar dari pertemanan. Aku dengan Arif itu memulai di 2008 tuh hanya dengan sebenarnya kita membantu teman. Jadi ada teman kita yang membutuhkan uh, how to handle media untuk sebuah acaranya dia, dan dia tidak memiliki budget yang besar. Terus dia minta tolong kemudian minta tolong ke Arif yang dulu itu masih bekerja di media, dan aku kebetulan bekerja di bidang manajemen artis untuk membantu membuat acaranya. Setelah acara itu jadi, setelah kita pikir-pikir, loh kok ternyata kita bisa ya bikin sebuah event media gitu. Kalau kenapa nggak kita bikin perusahaan aja kalau gitu? That's why itu ide awalnya bahwa kita membuat si Magnific itu dengan pertama mulai dengan public relation itu karena dari awal membantu teman bagaimana menghandle media, terus setelah itu berhasil ternyata kita bisa menjalankan itu gitu. Jadi Berarti makanya kita ketemunya nggak kenapa? sengaja berarti ya, Mas? Sebenarnya Oportunitas karena pertemanan sih, karena pertemanan. Jadi dari pertemanan. klien pertama kita adalah teman dan aku dan Arif juga berteman. Jadi kita bersatu tuh karena pertemanan gitu. That's why Hmm, makanya kalau aku melihat sih bisnis itu tuh sebenarnya bukan cuma dari yang pertama setelah kita punya skill dan ide, memang kita harus punya network dulu sih Mas yang penting sih. betul, network. Karena karena kalau dibilang Magnific ini di build bukan dengan modal, Mas. Kita sampai sekarang kita tidak pernah terafiliasi dengan others company, tidak terafiliasi dengan agensi luar, ataupun kita tidak diinvest oleh angel investor or ada investor luar. Berarti Semua modal kita sendiri. Ya. semua kita mulai dengan modal sendiri dan Namanya bootstrapping ya anggapannya ya. iya kita memulai itu memang jujur kalau bisa dibilang Magnific itu mulai dari modal kita adalah network. Jadi Modalnya kita ada. modal kita adalah network. Kita mengumpulkan apa yang bisa dikerjakan, baru kita pikirkan bagaimana mengerjakan. Iya, saya juga pernah dengar ya, ada pepatah, network is worth ya. Jadi network kita, jadi aset kita Iya, itu adalah
network kita ya. Kalau kita nggak Iya, networking, itu kita not walking katanya ya. benar sekali Mas, benar banget. Karena mau punya modal tapi tidak punya network itu juga susah. Walaupun bisa meng-create network dengan modal ya. Tapi maksudnya bagaimana kita memulai sebuah bisnis itu, network itu punya peranan penting. Aku bisa bilang kayak 50% untuk awal itu punya peranan penting ya. Karena bagaimana kita bisa dipercaya kalau memang kita awalnya memang sudah mempunyai network yang baik sih, seperti itu. Dan itu yang memang kita jalankan di Magnific ini. Yang kita sangat jaga itu bagaimana hubungan baik kita dengan network kita, bagaimana kita bisa meng-create network baru, itu memang hal modal dasar di Magnific yang selama 14 tahun ini bisa berkembang dan berjalan sampai sekarang sih. Iya, justru itu menurut saya bagus ya. Jadi anggapannya dengan modal diri bootstrapping ya. Nggak seperti ini ya, Iya. startup-startup di luaran itu kan ini ya, bisanya hidup itu karena investor ya. Kalau nggak ada duit investor seperti sekarang kan kita udah masuk ini ya, startup investor ya. Jadi anggapannya banyak Iya. funding-funding yang sudah pada stop, profitnya bisnisnya nggak profitable, nah mau nggak mau harus di lay off efisiensi. Tapi kalau dari awal sudah startupnya sudah profitable, sebenarnya nggak butuh investor kita kan anggapannya ya. Benar-benar sekali Mas. Mungkin butuh tapi Jadi untuk yang startup aja ya anggapannya. kenapa Mas? Sorry? Mungkin butuh, tapi untuk scale up aja, bukan untuk bertahan hidup ya. Karena sudah dari awalnya udah profitable, sudah sustain bisnisnya, itu ya bagus ya. Iya, Kalau kalau aku sih menurut lebih percaya seperti itu sih, karena kadang-kadang modal modal di awal itu juga kita harus hati-hati sekali sih. Kita punya modal itu tuh ketika kita spend, karena kita eh, harus memberikan profit ke investor, itu juga bisa menjadi bumerang juga buat kita seperti itu. Tapi sebenarnya sih kalau dari saya sih melihat ketika kita memulai bisnis, pertama network, yang kedua memang balik lagi skills, karena ketika kita sudah punya network, skills itu penting karena yang setelah kita bisa mendapatkan pekerjaan, yang harus kita lihat kan hasil dari pekerjaan tersebut. Apakah kita bisa deliver dengan baik atau tidak. Dan repeat order itu akan terjadi apabila memang deliver dari pekerjaan kita itu memuaskan klien. Jadi kita harus punya upgrade skill yang baik. Jadi tidak hanya melulu kita sudah bisa ini, kita akan stop di situ. Tapi kita harus bisa terus bagaimana mengembangkan inovasi di service perusahaan kita, upgrade skill kita sehingga deliver dari hasil yang pekerjaan-pekerjaan yang kita terima itu bisa memuaskan klien sih, seperti itu Mas. Oke, nah anggapannya ini kan startup dari temen juga, founder-foundernya kan saling kenal temen, dan Iya. juga bootstrapping, anggapannya dari modal sendiri, tidak ada afiliasi dengan konglomerasi besar, atau multinasional, atau dari investor yang invest ya. Nah, itu kan kalau kita ngomongin challenge kan otomatis ini ya, banyak sekali ya. Saya pun juga pengen belajar Banyak nih. banget. Karena kan anggapannya saya juga ini ya, di Digipreneur kita juga ada yang namanya brand.co.id ya, jadi untuk bantu teman-teman untuk going digital ya, dari digital Mhm, ads-nya maupun website mhm. development dan lain-lain. Ini anggapannya bisa belajar banyak ini dari Mas Dino. Kira-kira apa Mas challenge dalam menghadapi kompetitor? Kalau nggak salah juga di tahun-tahun ini juga semakin banyak ya yang namanya digital agency yang muncul ya, apalagi pandemik ya. Jadi Mhm. kira-kira apa ya challenge-nya yang kira-kira mungkin Mas Dino bisa bantu ceritakan ke teman-teman supaya Mhm. mungkin bisa belajar. Eh, Kalau challenge itu sangat banyak ya Mas, apalagi kita dari perusahaan lokal ya. Kita berhadapan di industri ini tuh persaingannya tuh sangat sangat banyak, dan persaingannya bukan hanya dengan perusahaan lokal tapi juga memang dengan perusahaan multinasional company gitu, yang banyak juga sudah hadir di Indonesia gitu. Kalau aku sih pertama memang yang harus kita punya tuh adalah bagaimana kita bisa punya kreatif ide yang memang sesuai dengan market yang dituju oleh klien kita. Karena keunggulan dari local agency itu adalah kita punya pemikiran yang sama dengan customer kita. Customer yang memang yang sedang market yang dituju oleh para perusahaan tersebut.
dari berbagai bidang ya, mau itu beauty industry, banking. Karena kalau pesaing utama kita misal di multinational company, mereka pasti melihat secara global, sedangkan kita think local. That's the difference yang kita bawa ke klien-klien kita. Jadi ketika kita bilang kita bisa approach pendekatan kita itu lebih kena, menurut kita itu adalah yang tantangan utama bagaimana kita bisa memberikan itu buat si klien kita. Karena yang dicari pasti, walaupun itu perusahaan multinasional, pasti mereka mencari approach secara lokalnya bagaimana sih yang baik, seperti itu. Itu satu. Yang kedua juga memang tantangan utama sih lebih dari sisi finansial juga sih Mas. Biasanya kita sebagai local company itu pasti dihadapkan dengan finansial yang memang tidak sebesar dari grup-grup yang memang sudah punya multinational company or international brand ya. Jadi yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa mengelola nih si sistem keuangan kita. Memang jujur saya di Magnific itu founder 4 tahun pertama kita tidak mengambil profit apa-apa dari company. Oh, 4 Jadi tahun kita pertama masuk nggak ngambil gaji berarti ya, nggak ngambil penghasilan. iya. Biasa 4 ini. tahun pertama kita tidak mengambil apa-apa dari company. Jadi bagaimana kita mencoba modal yang kita punya kita putar terus di dalam company, karena kita percaya sih bahwa kalau kita percaya perusahaan kita ini punya sesuatu yang akan menjadi besar, kita harus all out di situ gitu loh Mas. Jadi bahwa kita bisa kalau kebetulan kalau dari aku dan Arif di 4 tahun pertama itu karena kita masih punya pekerjaan yang mendatangkan gaji setiap bulan, jadi kita mengerjakan Magnific ini tanpa mengambil profit apapun untuk Hybrid itu. anggapannya ya. Jadi Iya, sambil berbisnis juga ini ya, juga jadi profesional juga ya. Jadi satu kaki di profesional, satu kaki di bisnis ya. Jadi anggapannya resikonya berkurang gitu. Ya, resikonya itu juga aku mau bilang sih, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau mulai usaha masih dengan pekerjaan, aku bilang mulai aja, karena pasti tantangannya secara finansial itu cukup besar. Jadi kalau emang masih bisa dikerjakan secara hybrid, kerjakan aja. Paling resikonya kita lebih capek aja secara waktu, tapi di dalam masa depan itu pasti jauh lebih baik lah. Kalau dari sisi aku ya, aku melihatnya seperti itu. Jadi kalau dari sisi itu tadi finansial seperti itu, jadi kita 4 tahun pertama pure kita bagaimana semua profit yang dapat kita masukkan kembali ke perusahaan, kita bikin bagaimana modal perusahaan ini biar lebih stabil, sehingga challenge secara finansial bisa kita hadapi. Yang ketiga itu adalah untuk local company, jujur kita harus punya sistem trust yang baik. Karena yang kita suka sangat dianggap remeh oleh company atau perusahaan-perusahaan itu karena dirasa, aduh kalau gue pakai agensi lokal mampu nggak ya dia menyelesaikan pekerjaan sampai akhir seperti itu. Nah itu yang harus kita punya, bagaimana kita bisa mendeliver pekerjaan itu secara baik itu dari awal dan sampai dengan akhir. Bukan hanya secara proposal itu baik, tapi ketika aplikasi kok beda ya sama proposal yang diajukan gitu. Jadi memang kita harus bisa membuat trust klien kita itu mulai dari kita bagaimana mengajukan proposal sampai kita eksekusi proposal tersebut memang itu terlaksana dengan baik sih. Sebenarnya sih kuncinya 3 itu sih Mas. Berarti bukan over promise ya, tapi over deliver. Iya. Itu yang sebenarnya yang memang menjadi kunci kita di awal-awal juga sih, dalam artian jangan kalau kita diminta A, jangan hanya kasih A. Please kasih A1, A2 kalau bisa. Kenapa? Kunci dari startup itu adalah word of mouth kita. Ketika klien puas, dia akan ngomong ke other partner. Dan itu yang membuat network kita lebih banyak lagi. Seperti itu sih Mas. Dan kekuatan Magnific sebenarnya adalah di network itu sendiri.
Jadi kalau ditanya apakah di awal-awal, mungkin kalau kita mulai 2008 itu kan awal-awal sekali kita kenal dengan dunia digital ya Mas. Betul. Maksudnya 2008 sampai 2010 lah orang baru mulai, oh ada ads, ada ini gitu. Cuman maksudnya Magnific itu memang kekuatannya itu lebih di bukan di sosial media kita, tapi lebih di bagaimana network kita bekerja dengan sendirinya. Jadi so far sih klien kita memang, dan itu yang paling penting juga, ketika kita menyelesaikan sesuatu dengan seseorang, kita harus dalam keadaan apapun kita harus menyelesaikan dengan keadaan baik. Karena kita nggak pernah tahu mereka itu akan pindah kemana, apakah klien yang pernah kerja di perusahaan A akan pindah ke perusahaan B, nanti dia pindah lagi ke perusahaan C. Ketika kita punya hubungan yang baik, itu akan menjadi network yang akan bertambah terus sih. Seperti itu sih, Mas. Betul, jadi anggapannya ini ya, sekali jadi customer itu untuk seumur hidup ya, long term relationship. Iya. Kalau misalnya ini Karena kita kejadian Mas, ini kan anggapannya Mas sudah ini ya, udah belasan tahun pengalaman, lalu juga ada dari segi kliennya juga udah banyak sekali, timnya juga udah banyak. Nah, kira-kira ada nggak kejadian-kejadian yang mungkin unik atau lucu selama menangani klien ya? Kan klien tuh kadang itu kan mintanya misalnya yang di yang diperjanjikan ini, mungkin ada, oh tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. nah, Nah, kira-kira ada nggak? Kira-kira nggak perlu eh, sebut nama sih klien ya, tapi iya ya mungkin pasti. kira-kira ada nggak kejadian unik dan lucu mungkin yang membuat kita ini bisa, oh belajar ya dari sesuatu itu ya? Banyak sekali sih kalau kejadian unik sama klien itu hal yang sangat lumrah ya, kita apalagi dunia marketing segala macam. Eh, aku sih secara ini sih paling paling sering kita kan menemukan klien yang membrief kita satu tapi mengharapkan mendapatkan 10. Jadi seperti ini, misalnya kayak belum lama sih, misalnya sampai sekarang pun dari awal sampai sekarang itu masih bertemu dengan klien seperti itu, di mana kayak kita mendapatkan brief, tolong dong saya mau dibuatkan branding untuk produk A, seperti itu. Produk A ini di bawah naungan perusahaan ABC, seperti itu. Tapi ternyata perusahaan ABC-nya sendiri belum punya guideline produk, Mas. Jadi by the end yang kita lakukan adalah secara perjanjian kita hanya diminta membuat branding untuk turunan produk dari perusahaan ABC yaitu produk A. Tapi ternyata akhirnya kita harus renegotiate karena untuk membuat branding turunan ke produk A kita harus melihat value dari perusahaan ABC itu sendiri dong. Karena kalau nggak kita tidak akan bisa membuat turunan branding kalau kita tidak tahu value, tidak tahu visual apa saja yang mereka sudah punya. Akhirnya kita negosiat ulang ke mereka. Untuk mendapatkan branding A, kita harus punya branding perusahaan ABC. Nah, pertanyaannya apakah perusahaan ABC sudah punya? Pilihan kita kalau memang kita mau buat, kita akan kasih kita jujur. Kita bilang, Mas, ini kalau Mas cuma buat untuk branding A, nanti ABC-nya punya branding sendiri, tidak sama, Mas akan kerja 2 kali. Karena akan mesti merubah sesuai dengan value dari corporate-nya. Nah, sekarang bagaimana? Beda dong kalau corporate-nya tiba-tiba, misal corporate-nya punya main branding warna hijau. Sebelumnya kita buat untuk si produk A ini, dia menggunakan warna merah. Secara nafas color guide-nya aja sudah nggak ketemu kan, Mas. Jadi kan kalau misalnya nanti kita sudah merah sudah jadi, hijau dia berubah jadi hijau kan mesti dirubah lagi semuanya. Jadi akhirnya pertanyaan yang pasti kita mesti jujur ke klien ini. Kamu mau kita buatkan ini saja, tapi dengan resiko bahwa ini akan berubah lagi ketika value-nya ini, atau kalian renegosiate dengan kita akan bantu untuk mengerjakan semua. Nah, akhirnya setelah diskusi bahwa kita mendapatkan akhirnya kita membuat semuanya secara value jadi lebih besar dan secara in term of pekerjaan kita juga kita bisa memberikan deliver hasil yang lebih baik.
Itu satu, itu perusahaan yang positif ya Mas, gitu. Ya, yang positif ya. Ya, Jadi ada lagi ya. ada ada perusahaan yang memang kerjaannya saya mau buat acara A dengan kualitas premium, tapi budgetnya minim. Nah kalau itu saya jujur kita paling kita akan membuka semuanya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya ABCDE. Budgetnya cuma A. Jadi kita bilang kalau mau dengan itu kita akan deliver A. Tapi kalau emang ibu maunya semuanya lebih baik kita yang mundur karena jangan over promise bisa menyediakan semuanya dengan budget yang murah tapi dengan hasil yang sangat jelek. Jadi sangat sekarang tuh sangat banyak banget perusahaan yang apalagi kita kalau kemarin masa pandemi ya Mas, kita misal ketemu dengan oh semuanya dibikin online ya. Oke, dibikin online itu mereka berpikir bahwa hanya menggunakan komputer taruh di depannya sudah selesai. Jadi ketika pas kita kasih budget mereka akan sangat kaget dan loh kok budgetnya jadi mahal? Ya memang ada kebutuhan A B C D F G. Dan yang kita bisa lakukan adalah memang kalau dari kami membuka dulu nih semua. Ini loh Bu, untuk acara ini kita harus membuat A, B, C, D, E, F, G. Nah, Ibu budgetnya segini. Kalau dengan segini, saya akan mampu memberikan sampai di C aja ya Bu. Yang F, G kurang lebih nanti mungkin bisa di next step-nya. Jadi biar hasilnya tetap baik. Jadi sebenarnya kalau dari kita sih ngelihat klien-klien itu semuanya dibuka dengan komunikasi dulu sih Mas. Komunikasi dulu, jujur dengan budget yang bisa diberikan seperti apa, karena yang kita tawarkan adalah bukan hanya proposalnya, tapi lebih ke hasil akhirnya nih mau jadi seperti apa. Kadang-kadang yang mereka tidak lihat tuh hasil akhirnya pingin bagus, tapi mereka lupa dengan prosesnya. Seperti itu sih Mas. Jadi memang di kita tuh kita jujur di proses sehingga kita tahu hasil akhirnya akan seperti apa. Kayak Iya, gitu sih. yang penting kalau prosesnya benar, pasti juga hasilnya juga benar ya. Hasilnya juga bagus. Ya Nah, gitu kurang lebih. kalau Karena anggapannya dari, oh ya silakan, silakan Mas. Mungkin ada yang iya mau. karena memang sebenarnya yang perlu kita juga perlu sebenarnya jangan pernah takut untuk mengedukasi klien sih Mas. Karena juga klien belum tentu benar. Klien tuh juga belum tentu tahu semua gitu. Jadi kita tuh nggak perlu takut untuk mengedukasi bagaimana cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Walaupun memang kita pasti juga perlu apa ya mengetahui kapabilitas dan kemampuan secara budgeting dari klien. Tapi kalau memang kita bisa mengedukasi mereka sebuah proses yang benar, mereka juga pasti akan menghargai kita juga sesuai dengan value itu sih, seperti itu. Ya, anggapannya edukasi supaya tahu ya, oh budget sekian itu kenapa? Karena seperti ini pekerjaannya tuh Iya, ini nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Dipikirnya iya, cuma ini aja, ternyata ada ini ya, yang kecil-kecil itu yang banyak, terus juga ada detail-detail yang lain yang mungkin nggak dipikirkan klien. Itulah kenapa edukasi itu penting. Betul. Kalau misalnya dari industri, Mas, kan hmm. anggapannya dari industri Makerjas, kira-kira kuenya untuk industri ini tuh kuenya seberapa besar sih? Kalau menurut Mas Dino, kan ada mungkin Uh, kalau kita ngomong untuk communication agency ya, kuehnya itu masih cukup besar untuk local agency. Kenapa? Karena aku melihat perkembangan di uh, agency yang base-nya secara global, itu mereka memang pasti sudah punya regional client yang memang sudah ditunjuk secara regional. Namun yang mereka tidak punya adalah local approach itu. Jadi pasti mereka akan membutuhkan local agency untuk menjalankan program-program mereka. Nah, di situ saya sangat melihat bahwa porsi uh, kita sebagai local agency ini sangat besar sekali. Kayak bisa dibilang kayak aku secara magnifik nih kita punya berbagai industri yang sekarang masuk kayak untuk di beauty industry sekarang kita pegang Paragon Group. Paragon Group itu ada Wardah, ada Makeover, ada banyak sekali ada CAF gitu ya. ya Nah, cover. iya Emina. Nah, mereka itu memang sudah punya agency, brand agency yang
mereka tunjuk. Tapi mereka butuh local local agency ini untuk bagaimana memasukkan ke approach ke secara lokal perspektif. Itu satu. Ini mungkin kalau Paragon perusahaan Indonesia ya, jadi mereka mungkin masih bisa mengerti. Yang kedua mungkin aku bisa kasih contoh, Magnific sekarang memegang Walt Disney. Jadi kita punya ada Wah, Disney Disney juga Hotstar, bagus. ya. Kita handle Disney Hotstar, Disney Plus, dan Disney Studio. Mereka itu meminta kita bagaimana mengapproach secara komunikasi film-film mereka menjadi bisa diterima secara lokal. Jadi kayak misal kalau dibilang kayak waktu uh, Frozen atau itu kita bagaimana membuat soundtrack dengan bahasa Indonesia. Kita Oh, mengapproach seperti itu. artis-artis ini siapa saja yang bisa dipakai seperti itu. Juga untuk Pocahontas dan beberapa film, bagaimana kita melakukan komunikasi secara dengan fokus lokal approach, dan itu film-film itu bisa dikomunikasikan dengan baik di Indonesia. Itu kalau salah satu bentuk bagaimana turunan dari perusahaan internasional, mereka sangat membutuhkan si local-local agency ini. Seperti itu loh, Mas. Berarti Jadi anggapannya kalau menurut aku sih sangat besar sekali. Kalau kayak, kenapa? Sorry? ya, berarti anggapannya ini problem-problem yang di-solve ini anggapannya supaya mereka ini brand-brand yang sudah besar ini supaya bisa lebih membumi istilahnya, bisa going local ya. Iya, Terlalu iya. anggapannya Bagaimana? sesuai dengan niche-niche-nya ya, niche-niche-nya dari marketnya disesuaikan dengan misalnya, oh ini bahasa Inggris kan terlalu terlalu luas ya, supaya bisa lebih lagi ke Indonesia, dimasukkanlah unsur-unsur misalnya unsur-unsur Indonesia bahasanya pakai bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi problem-problem yang di-solve apa aja Mas? Selain misalnya dari going local, mungkin ada dari klien Uh, eh, yang paling pertama kita solve itu adalah bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan target marketnya. Itu satu. komunikasi ya. Jadi pertama komunikasi. Yang kedua, bagaimana mereka bisa mendekatkan diri dengan media. Jadi kekurangan utama dari banyak brand itu adalah mereka itu tidak dekat dengan media, Mas. Jadi mereka itu susah sekali untuk mendapatkan exposure apabila ingin mempromosikan sesuatu. Jadi yang kita bantu itu bagaimana mereka mendekatkan diri dengan media. Yang ketiga juga bagaimana Press release gitu ya, press release ya press tentang apa. release, bagaimana sih, misalkan pasti yang kita handle kalau untuk eksternalnya secara media, jadi bagaimana setiap mereka ada sesuatu yang mereka ingin luncurkan atau mereka ingin promosikan bisa diterima oleh media, jadi bisa ditulis. Karena kadang-kadang mereka bisa kirim rilisnya, tapi kok nggak pernah di ini ya, nggak pernah dimuat ya oleh media-media tersebut. Jadi kita mesti bantu. Pertama media itu tidak hanya bukan hanya medium yang kita kirim mereka pasti akan liput, ya nggak seperti itu. Kita juga mesti punya hubungan, kita mesti bagaimana bisa menjaga relasi dengan baik antara media dengan brand. Nah itu fungsi kami di Magnific untuk menjembatani itu sih, seperti itu sih Mas. Yang ketiga mungkin yang bisa kami bantu adalah bagaimana memprofiling dan mengexposure brand or behind the brand-nya itu sendiri sih. Gitu. Itu yang banyak kami solve buat mereka ya. Ya, jadi anggapannya brand-brand itu bisa terbantu dari sisi medianya, dari sisi profiling audiensnya, dan juga dari sisi going lokal ya. Jadi ada approach lokalnya ya. Nah, Ya paling. kalau misalnya dari segi Masnya sendiri ya, untuk teman-teman digipreneur ya, kira-kira kalau misalnya mau memulai startup ini kan kita lihat startupnya ini kan bagus banget ya. Jadi Magnific ini kan sudah anggapannya sudah going-nya udah lama ya, udah belasan tahun tetap survive. Lalu juga nggak perlu pendanaan investor ya, anggapannya. Lalu juga kliennya udah banyak ya, nangani 80 kayak lebih. Kira-kira ke teman-teman entrepreneur, digipreneur yang mau memulai bisnis online-nya atau dari yang sudah mulai tapi untuk men-scale up supaya bisa jadi sebesar Magnific Indonesia itu kira-kira menurut Mas Dino apa aja ya poin-poin penting krusial yang mungkin bisa di-sharekan ya ke teman-teman. Oke,
yang pertama kita mesti percaya diri sama kita sendiri ya, diri kita sendiri bahwa yang kita buat ini adalah sesuatu yang bagus. Itu satu. Itu yang pertama yang kita buat. Karena kalau kita percaya, kita bisa meyakinkan orang untuk percaya sama kita. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah takut untuk mencoba platform baru sih, Mas. Jadi apalagi di dunia digital sekarang ya, kita harus bisa memanage semua platform-platform yang ada untuk kita kembangkan, untuk menjadikan medium kita untuk bisnis kita. Karena kayak seperti Magnific sendiri, sekarang kita banyak salah satu klien yang kita bantu itu adalah Blibli. Jadi dia bagaimana kita membuat si Blibli itu lebih punya trustable value ke konsumennya. Jadi yang itu yang paling penting aku lihat bahwa kita nih harus bisa membuat secara digital platform kita tuh menjadi lebih trustable. Dalam artian mungkin dengan teman-teman bisa memulainya dengan misalnya sesuatu yang memang berkomitmen secara rutin, secara komitmennya jelas ya. Jadi tidak mencela-mencela gitu loh Mas. Dalam arti kalau kita berbisnis tuh jangan sekarang buat ini kayaknya kurang jalan nanti pindah lagi buat ini. Kita harus punya komitmen untuk Ya, bisa pindah-pindah itu yang paling kadang-kadang kita sering ya, generasi milenial kalau mulai bisnis pindah. Ini 2-3 tahun nggak jalan, pindah EO. 2-3 tahun iya. nggak jalan, pindah bisnis yang lain, broker, pindah. Nah, Uh, itu pindah-pindah nah, kan jadi nggak maju-maju anggapannya ya. iya, dan dari sisi klien pun melihat kok beda lagi ya gitu. Jadi kayak nggak punya mereka menjadi kurang trust terhadap si bisnis ini atau bisnis ownernya sendiri gitu. Yang ketiga memang please develop your network sih Mas. Network itu penting sih kalau di aku. Jadi aku melihat bahwa karena yang sekarang aku melihat yang dilupakan dari pebisnis digital, mereka hanya mengandalkan platform, tapi tidak lupa bahwa selain dari platform, mereka harus punya good attitude yang membuat network mereka menjadi lebih baik gitu. Jadi good attitude, good manner dalam bernetwork itu juga penting untuk bisa tetap maintain bisnis kita sih Mas. Seperti itu sih kalau dari aku ya. Betul, berarti anggapannya ya kita bisa belajar ya tentang networking, lalu juga kita belajar juga tentang yang namanya banyak hal ya dari Magnific Indonesia ini. Kalau misalnya dari Mas Dinov sendiri ya, kalau misalnya mungkin ada pesan-pesan ya, pesan-pesan untuk pesan-pesan penutup ya, atau hal-hal yang terpenting yang mungkin bisa kira-kira ini ya, 2-3 kalimat ya, patah kata yang mungkin bisa jadi ini ya, kesimpulan bahwa ini loh, kalau mau berbisnis ya dari going digital, kayak tadi itu saya nangkep juga tentang platform ya, platform itu juga benar ya. Rata-rata bisnis online atau bisnis digital itu cuma ngandelin, saya punya produk ya, saya ads-kan aja di Instagram untuk engagement-nya bagus. Kalau bisnis saya B2B, saya ads-kan aja di Google, orang ketik di Google, enter, masuk sudah ya. Mereka kurang memperhatikan Iya. namanya, ya ini betul ya, offline-nya ya. Jadi anggapannya offline itu tiba-tiba ternyata kita nggak tahu. Dari kenalan ini, ternyata kita dapat distributor baru. Dari kenalan-kenalan ini ternyata kita dapat peluang baru. Itu yang lupa ya. Ingatnya cuman pokoknya budget sekian untuk ads ya. Dapatnya berapa? Mereka melupakan sisi-sisi ini ya, humanisme ya. Iya, karena memang bagaimana kita mengolah digital itu adalah kayak keranjang besar ya Mas, yang kita bisa raup. Setelah kita raup, kita harus maintain. Kadang-kadang itu yang menjadi susah. Jadi ketika kita hanya bisa meraup, tapi kita tidak memaintain itu. Nah, mungkin kalau dari kesimpulan aku, berbisnis itu bukan hanya untuk dilihat, tapi juga bagaimana mendeliver dengan baik. Seperti itu sih, Mas. Jadi karena kalau aku melihat sekarang tuh orang ingin terlihat, perusahaannya terlihat viral, perusahaannya terlihat ada di mana-mana. Tapi ketika
klien berexperience dengan perusahaan itu, mereka tidak mau kembali lagi karena mereka merasa kecewa dengan hasilnya. Jadi berbisnis itu penting untuk dilihat, tapi juga kita mesti bisa mendeliver dengan baik sih. Seperti itu, Iya, Mas. pokoknya yang penting itu deliver ya, bukan over promise tapi over deliver. Kalau Iya. misalnya teman-teman atau brand atau company ingin mengkontak Magnific, kira-kira melalui channel apa aja ya? Mungkin ada Oh, website. kita ada website kita di magnific.co.id. Silahkan dikontak aja di situ. Atau kalau mau berkomunikasi langsung, boleh kirim email ke halo@magnific.co.id. Oke, terima kasih. Wah, ini Thank you, Mas Roy. sudah dapat banyak ya pelajaran dari Mas Dino. Jadi kita udah belajar Magnific dari awalnya ya. Awalnya itu dari teman yang sudah belasan tahun, kita juga udah belajar tantangan-tantangan challenge-nya apa aja. Nggak cuma ngelawan company lokal ya, ternyata ini multinasional juga masuk ya. Jadi dan juga kita juga lihat, kita tahu ya, dalamnya Magnific ini ternyata bukan ini ya, bukan dari pendanaan, bukan dari investor, tapi bootstrapping. Dan kita Iya. udah belajar juga kalau masuk bisnis itu lebih bagus itu hybrid. Jadi kita sambil bekerja, ya kita juga berbisnis. Jadi satu kaki bekerja, income tetap jalan. Apalagi kalau teman-teman yang sudah berkeluarga ya. Jadi tagihan itu kan Iya. tetap jalan ya. Bulanan itu tetap ada. Cicilan tetap jalan ya, harus dibayar ya. Iya. Betul ya. Jadi apalagi kalau kita misalnya ada ya golongan, kalau misalnya kita ikut seminar-seminar itu kan kita semangat ya. Sudah, mulai bulan depan 2 bulan saya resign ya. Saya full ke bisnis, mau bisnis jadi pengusaha. Ternyata nggak semudah itu ya. Jadi Nggak harus ada semudah itu. proses. Betul ya. Ini Mas Dino tadi Betul-betul, cerita ya. Mas. Nama founder-foundernya 4 tahun ya. 4 tahun tidak ngambil gaji atau ngambil profit dari company ya. Nah itu coba bayangin teman-teman ya. Kalau teman-teman di luar, saya pernah dengar sih. Jadi kita cukup 6 bulan saja atau 1 tahun aja nyiapin dana untuk bisnis ya. Kalau 6 bulan sama 1 tahun bisnisnya udah langsung profit ya. Kalau belum kan beda-beda ya ceritanya. Jadi anggapannya lebih aman sih memang hybrid, itu terpenting. Terima kasih Mas Dino Thank you, atas Mas. yang luar biasa hari ini. Thank you buat datang di DigiClass ya untuk berbagi sharing dengan teman-teman DigiPlanner. Terima kasih, mungkin next time juga kita bisa berkolaborasi juga. Boleh. Terima kasih, kita sangat berterima kasih dengan Mas Dinov. Thank you, terima Thank you, kasih. Mas. Sampai Buat ketemu lagi. sukses selalu dan salam DigiPlanner buat teman-teman Ya, DigiPlanner.